Tanggal 23 Mei 1997, Banjarmasin menjadi saksi sejarah kelam pemilu Orde Baru. Hari itu, 123 nyawa melayang dalam tragedi politik paling berdarah di Indonesia. Kejadian bermula saat massa Golkar memaksa melintasi Jalan Pangeran Samudra, tempat Masjid Nur berada. Jemaah yang masih berdoa merasa terganggu, walaupun polisi sudah mencoba menghadang. Setelah sholat Jumat usai, ketegangan memuncak di depan kantor DPD Golkar. 6 mobil dibakar, Satgas Golkar mundur, tapi kemarahan rakyat sudah tak terbendung. Sekitar pukul 14 WITA, massa menyasar gereja katedral, peralatan ibadah dibakar. Petugas pemadam tak berdaya karena diancam senjata tajam. Di gedung Junjung Buih, massa memaksa karyawan menyerahkan uang nasabah. Siapapun yang mengenakan atribut Golkar jadi sasaran. Kerusuhan meluas, gereja HKBP, rumah warga, dan swalayan seperti Lima Cahaya dan Sarikaya dijarah lalu dibakar. Kota berubah menjadi lautan api. Pukul 20.30 WITA, Mitra Plaza jadi sasaran. Pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin itu dijarah lalu dibakar. 123 orang tewas terpanggang di dalamnya. Pasukan tambahan datang pukul 22 WITA, suasana semakin tegang. Di jalan-jalan, warga mulai berjaga dengan senjata tajam, khawatir serangan balasan. Dini hari, pasukan menggerebek kampung-kampung, 195 orang ditangkap dalam kondisi mengenaskan, listrik padam, kota dalam kegelapan dan ketakutan. Kerusuhan ini menjadi luka besar dalam sejarah, 123 orang tewas, puluhan bangunan hancur, dan luka sosial membekas hingga kini. Kerusuhan Banjarmasin 1997 tidak hanya menewaskan 123 jiwa, tapi juga mencabik-cabik hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Apa saja pasal yang dilanggar dalam tragedi ini? Pembakaran gedung Mitra Plaza yang menewaskan 123 orang, termasuk bentuk pembunuhan massal, terencana, atau karena kelalaian. Sejumlah gereja, swalayan, rumah warga, dan kantor partai dibakar habis. Pelaku dapat dijerat dengan pidana berat. Penjarahan massal terjadi di swalayan Lima Cahaya, Sarikaya, hingga Mitra Plaza. Semua pelaku dapat dijerat pasal pencurian. Banyak warga, petugas, bahkan karyawan bank diintimidasi dan dianiaya. Ini jelas masuk kategori tindak pidana penganiayaan. Pembakaran tempat ibadah, diskriminasi etnis, dan pembunuhan massal masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Aparat keamanan dinilai lalai dan pasif saat kekerasan berlangsung. Tindakan diam saat nyawa melayang juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hingga kini, tak ada satupun aktor kunci yang dihukum. Tragedi ini mengingatkan kita, hukum tanpa keadilan adalah luka yang tetap menganga. Lebih dari 2 dekade berlalu, namun keadilan untuk korban tragedi Banjarmasin 1997 tak kunjung datang. Pasca kerusuhan, aparat menyisir kampung padat seperti Kelayan dan Teluk Kiram. Ratusan ditahan, tapi tak satupun aktor intelektual yang terungkap. Meski tragedi ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, negara tidak membentuk Komnas ad hoc atau pengadilan HAM. Padahal di hari kejadian, banyak tokoh nasional dan elit politik yang hadir, tapi tak satu pun diperiksa atau dimintai tanggung jawab. Alih-alih menyelidiki penyebab struktural aktor di balik layar, narasi yang dibangun adalah massa yang tak terkendali. Tapi, siapa yang menggerakkan massa? Keluarga korban menanggung dukanya sendiri. Mereka menunggu keadilan yang tak kunjung hadir. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM atau LBH pun sempat ikut menyelidiki, tapi negara belum juga membuka ruang keadilan. Tanpa pengakuan, tanpa pengadilan, luka ini akan terus membusuk dalam sejarah bangsa. Banjarmasin 1997 bukan hanya soal kerusuhan, tapi juga soal diamnya hukum. Kerusuhan Banjarmasin 1997 bukan sekadar amarah massa. Banyak yang percaya ada yang mengatur. Tapi siapa?
Banyak yang melihat pemicu awal adalah arogansi Satgas Golkar yang menerobos sholat Jumat. Tapi apakah ini cukup untuk membuat kota terbakar? Saksi menyebut massa bergerak atas perintah. Bahkan target kerusuhan tampaknya terpilih, dari mulai gereja, etnis Tionghoa, dan juga caleg Golkar. Hal ini terlalu rapi untuk kerusuhan spontan. Teori ini menyebut bahwa kerusuhan dimanfaatkan untuk membungkam oposisi, menciptakan trauma kolektif, sekaligus melegitimasi kemenangan Golkar. Mengapa aparat baru bertindak larut malam? Ada yang menyebut sebagian aparat memang dibiarkan untuk membiarkan kekacauan terjadi terlebih dahulu. Teori konspirasi menyebut kerusuhan semacam ini adalah bagian dari pola sistemik di era Orde Baru, menciptakan kekacauan untuk menunjukkan bahwa oposisi tidak mampu menjaga stabilitas. Hingga kini, tidak ada penyelidikan resmi yang mengungkap siapa di balik kerusuhan ini. Bahkan permintaan pembentukan tim independen pun tak diindahkan. Aktivis menyebut ada pihak yang secara sengaja membuka keran kekacauan, tapi mereka tak punya cukup kekuasaan untuk membongkar semuanya. Tanpa pengusutan yang tuntas, luka Banjarmasin 1997 hanya akan menjadi satu dari sekian banyak sejarah kelam yang dilupakan.